Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, ada yang ditanyakan dalam surat ke-6. Ibu nama siapa? Dari mana? Namanya Ibu Roro Ustadz dari Buton. Dari Buton, Nggih. Ibu Roro. Oh jenengan yang anu itu, alhamdulillah ya toh. Jenengan yang dipanggil di kecamatan itu. Nggih Ustadz. Terus sama ibu ini disetelkan rekaman baru ditinggal kontur sama ibu ini. Nanti kalau menemukan kesesatan, satu kesesatan saya beri uang 50.000. Ya, alhamdulillah sekarang berkembang di sana. Alhamdulillah Ustadz. Ya, Nggih. mari Ibu Roro. Alhamdulillah. Niki surat ke-64 At-Taghabun Ustadz, Iya. ayat ke-15. Kita dijelaskan nggih. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi mohon dijelaskan pengertian dari ayat ini. Kemudian di dalam surat ke-16-nya Ustadz, dengan ditambah lagi surat Al-Isra ayat 41. Iya. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mari At-Taghabun dibaca itu dari ayat sebelumnya. Surat At-Taghabun ayat nomor surat 64 ayat 14, 15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada notnya tidak? Maksudnya anak dan pasangan hidup jadi musuh kita itu apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Ya tahu? Ada kalanya seorang suami itu mengikuti keinginan istri atau anak-anaknya, padahal keinginannya itu menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Misal ibu mau suami mau infak, mau sedekah, padahal kewajibannya selaku suami memberi nafkah kepada anak istri sudah dipenuhi. Kemudian dengan sebagian harta yang Allah titipkan, suami mau sedekah. Istri tahu, anak tahu. Kemudian istri dan anaknya melarang. Lah ngopo ndadak diinfakke? Lah kenapa harus diinfakkan ke Pondok Putri MTA, Pondok Putra MTA, Media Dakwah MTA, atau kegiatan-kegiatan sabilillah yang lain? Lebih baik harta uang itu disimpan untuk nanti kita seneng-seneng jalan-jalan kemana. Lah ini kan berarti istri dan anak menghalangi suami untuk berbuat amal soleh. Begitu pula sebaliknya, seringkali ada suami yang menjadi musuh bagi istri dan anak-anaknya. Istri mau ngaji Quran dan Sunnah, anak mau ngaji Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya.
tidak ikut-ikutan kebanyakan orang. Suaminya kemudian menghalang-halangi, jangan ngaji, karena suaminya malu dengan tetangga kanan kiri. Suaminya malu. Begitu anak istrinya ngaji Quran Sunnah yang benar, kemudian anak istrinya tidak lagi mau ikut-ikutan tradisi yang ada di masyarakat karena belum tahu dalilnya. Yang awalnya mau selamatan, ini tiba-tiba setelah ngaji Quran dan Sunnah tidak lagi mau selamatan. Yang awalnya mau ikut hadir di mitoni 7 hari, sekian hari, tiba-tiba sesudah ngaji Quran Sunnah, anak istrinya tidak mau lagi. Suaminya malu dengan keluarga besarnya, malu dengan tetangga kanan kirinya. Akhirnya suami melarang anak istrinya untuk ngaji lagi. Nah, ini suami pasangan hidup menjadi musuh. Bagi siapa? Bagi si istri tadi dan anak-anaknya. Ada pula kadang orang tua itu anak punya keinginan apa, meski keinginannya menyimpang, orang tua kalah, lemah di hadapan anak, piye-piye anak. Meskipun anaknya punya keinginan yang menyimpang dari Islam, orang tuanya menuruti. Misal begini, anaknya pacaran misalkan, sedang orang tuanya tahu, wong sudah ngaji, pacaran itu haram dalam Islam. Orang tuanya tidak berusaha menghentikan kemungkaran pacaran anaknya, malah mendukung. Anaknya diampiri pacare di rumah kalau malam minggu, bar kuwi nyangoni, bar kuwi pesen, pulangnya jangan malam-malam nak ya. Atau sore hari sudah, wes cepet mandi sing cantik, engkau pacarmu datang tau bar maghrib. Itu mendukung begitu. Nah, ini orang tua, anak ini menjadi musuh orang tua. Lah delalai orang tua nih kalah melawan musuhnya dengan mendukung keinginan anak yang menyimpang. Begitu pula sebaliknya, orang tua kadang jadi musuh bagi anak-anaknya. Anaknya ingin taat kepada Allah, tapi ada orang tua yang menghalang-halanginya. Misal, anak orang tuanya mungkin tidak ngaji, anaknya ngaji. Setelah tahu, ini kebetulan anak perempuan misalkan, sehingga anaknya pengen menutup auratnya, orang tuanya yang melarang. Ya kudungan ya oleh nduk ning aja gede-gede. Gen gaule kamu pakai kudung ini loh, yang gaul itu terus diikatkan di leher dan lain sebagainya, biar ada laki-laki yang tertarik sama kamu. Ini berarti orang tua menjadi musuh bagi anaknya. Padahal kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai ujian keimanan dan ketakwaan. Apakah kamu akan terus mengikuti Allah dan Rasulnya sekalipun anak istrimu, anak suami dan suamimu, orang tuamu tidak senang? Atau hanya gara-gara suami, istri atau anak-anak atau orang tuamu tidak senang, terus kamu tinggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya? Suami tidak senang menghalang-halangi kamu ngaji karena Allah, apakah kamu ikuti perintah suami atau terus ngaji karena perintah Allah? Ikut perintah suami yang menyimpang atau ikut perintah Allah? Nah tentu seorang mukmin yang kayis, mukminah yang kayisah, dia akan terus ngaji sekalipun suaminya
atau istrinya melarangnya, sekalipun orang tua melarang, sekalipun suami, istri, dan anak-anak tidak suka, dia akan terus ngaji. Karena ngaji ini perintah Allah, bukan perintah suami, bukan perintah anak, bukan perintah orang tua, tapi ngaji Quran dan Sunnah ini perintah Allah. Tinggal pilih suami yang menyimpang dari jalan Allah, atau pilih Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Kalau kita milih suami yang menyimpang atau milih istri yang menyimpang, berarti kita tinggalkan Allah dan Rasul dan jihad di jalannya. Kalau itu yang kita pilih, berarti sudah siap mendapat stempel sebagai orang yang zalim di sisi Allah. Karena meninggalkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan kebenaran, lebih memilih anggota keluarganya. Padahal anggota keluarganya itu mengajak kita untuk berhenti dari kebaikan dan kebenaran, mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya gara-gara itu anggota keluarga yang sangat dicinta, sehingga mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul, lebih cinta anggota keluarganya daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Padahal anak dan pasangan hidup itu sebagai ujian. Ujian ini ada yang lulus, ada yang gagal. Dia lulus menghadapi ujian anak dan pasangan hidup kalau dia kecintaannya pada Allah dan Rasul di atas kecintaannya pada anak dan pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya menyimpang, dia tidak turuti keinginan pasangan hidupnya. Seorang istri, meski suaminya yang memerintah, tapi dilihat dulu perintahnya. Kalau perintahnya menyimpang, tidak ada kewajiban untuk istri tersebut taat pada perintah suami yang menyimpang dari kebenaran Islam. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Yang namanya ketaatan dalam hal-hal yang ma'ruf, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul, sekalipun itu suami, tapi tidak ada kewajiban bagi istri untuk mendengar dan taat pada perintah suami yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Misal, Dik, kira di duit kono utang ngobang plecet kono. Misal suami perintahkan begitu, ini suami jadi musuh ini. Karena menyuruh kita berbuat maksiat. Ini sebagai ujian bagi kita. Kalau kita ikuti perintah suami, gagal kita dalam ujian keimanan dan ketakwaan. Karena lebih memilih mengikuti perintah suami daripada perintah Allah yang mengharamkan riba. Kalau suami perintah seperti itu, ibu tidak punya kewajiban mentaati. La sam'a wa la ta'ah. Jangan dengar, jangan taat. Kenapa? Karena perintahnya menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Jadi anak-anak dan pasangan hidup itu, ibu, itu hanya sebagai ujian. Ujian keimanan dan ketakwaan. Apakah kita tetap iman dan takwa, atau kita menjadi berbalik ke belakang, tinggalkan keimanan, tinggalkan ketakwaan hanya gara-gara mengikuti keinginan pasangan hidup, mengikuti keinginan orang tua, atau keinginan anak-anak yang menyimpang. Oleh karenanya, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Taatlah kepada Allah semaksimalnya. Yang didengar itu perintah Allah yang harus selalu didengar dan ditaati. Wasma'u wa ati'u. Yang harus selalu kita taati, kita dengar, itu perintah Allah. Kalau keinginan orang tua, perintah orang tua menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, yang kita taati perintah Allah, bukan perintah orang tua. Kalau keinginan suami menyimpang dari
perintah Allah dan Rasulnya, yang ditaati perintah Allah dan Rasulnya, bukan perintah suami yang menyimpang. Kalau keinginan anak menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya, yang ditaati itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, kehendak Allah dan Rasulnya, sekalipun dibenci oleh anaknya. Itu maksud dari anak dan pasangan hidup terkadang bisa menjadi musuh. Padahal anak dan pasangan hidup itu bisa hanya sebagai ujian keimanan dan ketakwaan. Oleh karenanya Allah berpesan, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi kalau anak dan orang tua dan pasangan hidup itu mengajak kita berhenti dari amal soleh, mengajak kita bermaksiat pada Allah, jangan didengar, jangan ditaati.